Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita fokusnya akan lebih ke charting altcoins ya. Dan selain dari itu tentunya kita akan fokus juga ke pembahasan komen. Untuk TA kita udah bahas ya di DCWT sesi 1. Ya sebenarnya nanti kita akan bahas juga lagi sedikit lah di belakang ya. Tapi intinya untuk secara TA kita bisa lihat MA50 berhasil menahan Bitcoin dan sangat kebantu oleh fundamental ya, di mana GDP dan initial jobless claim dua-duanya hijau ya. Nah buat lo yang pengen pembahasan lebih detail mengenai fundamental dan statistiknya, silahkan nonton ke DCWT sesi 1 yang sudah kita bahas, karena memang DCWT sesi 2 kita nggak akan terlalu bahas fundamental ya, paling ya kalau sampai ada sedikit-sedikit begitu ya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk aja ke komen. Dan untuk komen ini ternyata makin banyak yang komen ya. Jadi gua harus bilang dulu nggak bisa semuanya kita bahas, karena kalau dibahas semua ujung-ujungnya bisa setengah jam ya. Buatnya capek, nontonnya capek, semuanya capek. Jadi gue sebisa mungkin yang udah di highlight sama satu aja ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dulu ke komen pertama dari Abri Suna ya. Bang, kan ada potensi BTC bisa naik kalau weekly close 70k. Sebenarnya kalau weekly close gini sih, kalau dia weekly close di BSB aja dulu, di atas dari BSB itu udah ada potensi. Kalau mantul dan weekly close lagi di atas 70k, potensi bisa new all time high ya. Nah, mending TP dulu atau hold? Sebenarnya kalau menurut gua, di sini lu tuliskan masih ada peluru nih, berarti masih ada dana untuk DCA. Kalau menurut gua sih jangan TP, karena ya kalau sampai dia weekly close di atas dari 70k itu masih belum kena SOP TP ya. Seperti yang kita tahu, SOP TP itu kalau terjadi weekly close di atas dari upper band, dan ini masih jauh dari upper band. So kalau menurut gua sih jangan gitu ya. Biarkan saja, kalau sudah ada SOP TP keluar baru kita TP bersama ya. At least yang sama SOP-nya kayak gue ya. Kalau SOP-nya beda ya monggo di adjust sendiri ya. Selanjutnya dari Engkok 852 ya. Sorry kalau salah baca, ini kadang-kadang kalau digabungin gue jadi pusing bacanya apa ya. Bang Toshi, menurut lu gimana XRP? Kalau dilihat altcoin ini agak lain, sengketa sama SEC keputusannya besok kah? Kalau XRP menang, apakah bakal meroket? Menurut lu gimana Bang? Jadi gini, Ripple ini sebenarnya satu project yang bisa dibilang lumayan sial ya. Dia itu kena crosshair dari SEC. Padahal kalau kita mau ngomong, ada juga sih project-project lain yang secara fundamental mirip-mirip gitu. Maksudnya mereka nggak fair release, tim devnya ada megang duit atau megang token ada, ya rata-rata ya kayak begitu sih. Tapi nggak tahu kenapa Ripple nih kayak kena banget gitu. Jadi eh, kalau besok hasilnya bagus, ya kemungkinan sih bisa terjadi rally begitu. Tapi jangan sampai jaga lilin, menurut gua nggak worth it kok seperti itu. Kalau lu pengen jangka panjang ya DCA aja begitu. Tapi gue sangat tidak menyarankan untuk jaga lilin, karena ya lu lihat sendiri seringkali terjadi buying the rumor and selling the news belakangan ini. Sudah berkali-kali di cycle ini jujurnya ya. Kalau kita ingat, di sini ada masa-masa buying the rumor and selling the news dari ETF spot. Waktu udah rilis, sama kayak Ethereum ya, udah rilis malah ngedam. Di sini ngedam 7% dan membuat lower low, lower high, lower low, lower high terus ya. Ethereum juga sama ya. Ethereum kemarin ETF spotnya sudah ditradingkan, yang ada apa? Tanggal 23 di sini ya. Tanggal 23 ya terjadi spinning top, dia bingung mau kemana, ujung-ujungnya koreksi 4,25 dan koreksi lagi 4,83. Jadi ini adalah classic buying the rumor and selling the news. Jadi for now lebih baik sih tidak ada namanya jaga-jaga lilin lah ya. Jadi kalau lo sudah akumulasi dari dulu, ya sudah tinggal tunggu aja dia rally atau enggak begitu ya. Next dari Edi Chandra 3821. Bang, saya lupa set loss dan lupa set stop loss ya. Tadi malam posisi short di future BTC 64.516, likuidasi di harga 67.000 dengan minus 550-an. Sekarang BTC di 67.000. Saran dari Bang Toshi, kira-kira gimana Bang? Nambah muatan lagi untuk perpanjang likuidasi atau nambah 2 kali? Oke, ini berarti futures ya. Kalau posisi futures udah begini ya, lebih baik sih ya kalau SL-nya udah tembus dan kecelakaan lupa pasang, udah mending tutup aja ya, lupakan. Kata gue lupakan, karena gue udah terlalu sering ngedengar kasus ini ya, kasus udah deh, tambah lagi margin, tambah lagi margin, tambah lagi margin. Nah waktu lu tambah margin berarti kan lu udah nggak sesuai sama setup awal tuh. Nah itu ujung-ujung jadi bingung sendiri ya, ujung-ujung jadi bingung sendiri dan malah membawa rugi yang lebih lagi dan lebih lagi. Jadi kalau menurut gua udah tutup aja posisinya, anggap ini pembelajaran untuk selalu ingat pasang SL
begitu. Karena lagi-lagi kalau SL-nya udah tembus lupa pasang, ya itu udah jadi berantakan lah semuanya gitu menurut gua ya. Mendingan kita tunggu setup baru lagi, dan ya kalau ada diberikan setup yang bagus ya silahkan buka begitu ya. Nah, untuk DCA ya lagi-lagi untuk DCA ini yang sering gue omongin itu lebih ke DCA spot ya. Untuk future sebenarnya bisa dilakukan, tapi menurut gue rata-rata orang lebih cocok DCA spot aja sih gitu ya. Next dari Teh Manis. Wah, Teh Manis 89 ini kayaknya ini ya double entendre ya. Nggak ngerti lagi deh, suka banget sama channel ini. Sangat membantu aku yang cuma ibu rumah tangga. Punya usaha jahit di rumah, seminggu sekali nabung di kripto. Makasih banget Koko, nggak bisa bantu banyak kecuali, sorry, aku jadi kecuali, cuma bisa like dan nggak skip iklan. Thank you. Ini satu contoh yang sangat bagus ya. Jadi jangan kebawa sama tren gila sekarang gitu ya. Wah, keluar dari kerjaan, udah gue mau trading for living. Yang ada bukannya trading for living, trading for dying ya ada ya, malah mati gitu, setengah mati. Wah, bingung sekarang gak ada kerjaan, utang banyak. Itu sering terjadi ya. Jadi gue sangat tidak menyarankan untuk orang tiba-tiba stop kerja ya. Oh, pengen tiba-tiba beli Lambo gitu ya. No, ya jangan ikutin kayak gitu. Nah, ini contoh bagus nih. Ikutin Teh Manis ya. Nah, jadi tetap melakukan semua kegiatannya, semua kerjaan tetap dilakukan. Nah, sekali-sekali nabung di kripto. That's really good. Ya, ini contoh yang bagus banget menurut gua. Ya, dan apa namanya jadi realistik gitu loh. Realistik si targetnya mau ngapain gitu. Jangan sampai target-target Lambo nggak jelas gitulah menurut gua ya. Next, dari sini dari Muhammad Bahrudin ya. Halo Pak, setiap minggu DCA di support apa paling pas, soalnya kalau setiap support turun lagi apa nggak ke, kehabisan saldo. Mending mana sama baru beli pada saat tutup weekly candle hijau. Gini ya, kalau gua DCA itu ada dua jenis ya, DCA murni atau DCA di support. Nah, kalau lu ngerasa mungkin aduh pusing gitu mungkin ngelihatnya ya, takut kehabisan saldo dan lain-lain. Nah, lu bisa per ini aja, per time frame tertentu. Jadi misalkan per seminggu sekali gue beli gitu ya, per sebulan sekali gue beli, itu bisa ya. Nah, tapi kalau misalkan lu mau dicampur TA, kalau menurut gue yang harus penting, ini kayaknya banyak orang yang salah melakukan gini nih ya. Jadi DCA misalkan mereka udah menyisihkan dana sejuta, mereka cuma bagi 3 kali gitu untuk DCA. Misalkan dana sejuta itu atau 4 kali lah biar gampang ya, 250.000 semua. Nah, udah nembak 4 kali, udah gitu habis nih dana. Waduh, gimana ya? Nah, kalau menurut gua itu kegedean satu pelurunya begitu. Nah, mungkin lu bisa pertimbangkan misalkan lu punya dana sejuta nih ya. Anggap misalkan lu penghasilan sebulan 10 juta, lu punya tanggungan dan lain-lain. 10%-nya berarti sejuta kan ya. Nah, sejuta ini lu bagi jadi berapa peluru? Ya bisa jadi 10, bisa jadi 20 tergantung lu masing-masing ya. Tapi tapi kalau gua pribadi sarankan kalau bisa lebih dari 5 gitu. Lebih bagus lagi 10 kali lah. Lu bisa nembak 10 kali dalam sebulan. Begitu. Jadi kalau lu punya dana sejuta, 100.000 per sekali nembak. Nah, gua aja ngomong kan di DCWT, gua aja 50%. Berarti anggap gua kondisinya kayak gitu ya. Gua punya dana sejuta dan gua punya 10 kali peluru, 10 kali nembak. Kalau gua 50%, berarti sekali beli 50.000. Nah, jadi ya nggak habis-habis kan? Kayak gitu. Kalau menurut gua itu yang mungkin orang salah taktik di awal. Wah, DCA punya dana sejuta cuma dibagi 4, ya udah sekali bam 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 habis gitu ya. Itu nanti mungkin gue harus bikin satu ini khusus deh gimana sih untuk DCA lah ya. Nantilah kedepannya mungkin gue akan coba bikin deh karena udah lumayan banyak yang nanya. Next dari Albert Benedictus ya. Bang, kalau sudah mantul BSB, apa kemungkinan besar ke atas kayak di 20 Januari 2020 mantul naik berapa minggu terus turun dan ke bawah BSB? Coba kita lihat dulu deh ya. Januari 2020 kayaknya itu daerah mana ya? Itu dekat-dekat COVID crash kayaknya ya. Coba Januari 2020 itu di daerah sini nih. Oke. Nah, jadi gini, kalau kasus ini sebenarnya secara fundamental juga memang rada berantakan ya, karena kita tahu ada COVID crash di mana ya itu masuknya ke Black Swan event ya, karena kita tahu kapan lagi sih tiba-tiba seluruh dunia nggak boleh keluar gitu ya di karantina. Ya terakhir kali kejadian tuh setelah Perang Dunia ke-1 ya kalau nggak salah ya. Ya, Spanish flu. Ya, jadi ini mungkin masuknya ke force major begitu.
Nah, kalau misalkan nggak ada COVID, mungkin ini udah nggak perlu begini dulu nih, ya. Ada kemungkinan nggak perlu begitu dulu. Nah, jadi intinya sih eh, bisa aja jebol lagi. Secara statistik memang pernah bisa terjadi, ya. Tapi ya intinya kalau udah mantul secara historically speaking, kita bisa di sini ya. Historically speaking, kalau dia berhasil mantul, itu cenderung akan lanjut. Nah, kayak contoh itu di mana lagi ya? Contoh tuh di sini mantul, lanjut ya. Mantul, lanjut, mantul, lanjut. Gagal mantul, jebol, begitu ya. Oke, next. Kedua, kalau kripto bisa buat invest panjang, misalkan 10 tahun, mending invest di kripto, saham, atau emas, Bang. Nah, kalau menurut gua, nggak ada salahnya tiga-tiganya. Begitu ya, tapi kalau di saham mungkin ya, daripada lu cherry picking lagi sendiri, ya at least kalau gua ya, gua lebih suka udah mendingan lu beli indeks gitu. Kalau di Indonesia ada ISHG, kalau di US ada S&P, ada Nasdaq dan lain-lain. Lu bisa lihat sendiri ada namanya passive investing disebutnya ya. Nah, passive investing ini jadi lu ya tinggal beli indeks aja gitu, lu nggak perlu panjang lebar mikir analisa saham per saham karena itu sulit, itu butuh skill yang tinggi. Ya kayak ya lu lihat sendiri aja gitu kayak Warren Buffett, nggak banyak orang bisa kayak Warren Buffett kan. Nah, jadi ya gitu. Bahkan Warren Buffett pun bilang ya, lu nggak ngerti apa-apa, ya lu bingung saham apa yang lu mau beli, udah beli aja indeks, beli S&P 500. Dia bilang S&P 500 ini akan mengalahkan 90% hedge fund manager yang menjanjikan keuntungan besar. Begitu ya. Emas juga bagus, tapi kalau menurut gue pribadi, emas itu sekarang lebih ke menjaga daya beli kita. Begitu. Dulu gue pernah lihat ada satu perbandingan gitu ya. Jadi kurang lebih 1 kilo emas tuh bisa beli barang yang sama 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, dan seperti itu. Jadi emas tuh kalau menurut gue lebih buat kenahan harga beli. Untuk kripto, kalau jangka panjang 10 tahun dan kawan-kawannya ya menurut gue paling aman BTC. Ethereum mungkin boleh lah, tapi dengan jumlah lebih kecil. Jadi kalau lu pengen jangka panjang banget, ya mungkin boleh lah 80% BTC, 20% Ethereum boleh. Tapi jangan pegang alts kalau 10 tahun. Karena ya lu bisa lihat alts banyak yang come and go. Jadi lu harus lihat per cycle. Begitu ya. Pertanyaan bagus dari Bro Albert ya. Next dari Khairul Bahri ya. Nyimak terus Dr. Toshi dan Sato. Thank you ya. Lalu ada dari user lagi nih, banyak juga namanya user ya. Jadi gua sebutnya user aja ya. Bang Toshi, kalau di CA kan beli nyicil. Kalau jualnya all out atau nyicil juga? Nah, nyicil. Kalau lo lihat di sini kita udah pernah bahas ya, kayak BTC gua pribadi udah pernah TP sebanyak 3 kali. Di sini 5%, di sini 10%, di sini 10% gitu. Jadi nggak TP sekaligus gitu. Nah, sesuai yang gue bilang tadi, TP-nya gue biasa lakukan kalau dia tembus Bollinger Band atas atau upper band disebutnya gitu. Pertanyaan bagus nih, pertanyaan bagus ya. Makin banyak pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Mantap, mantap ya. Selanjutnya dari Bro Ernieger ya. Bang Sato tolong kasih tahu ke Emak Toshi gimana pendapat Emak Toshi tentang teori Wyckoff. Gini, untuk teori Wyckoff sebenarnya menurut gue itu bisa dipakai ya, tapi sering kali suka subjektif begitu. Jadi nggak, kan itu panjang tuh ya, ada banyak banget pola-pola yang harus, oh ini harus begini, ada begini begitu. Nah, pola-polanya itu sering kali menjadi subjektif begitu. Ada yang bilang, oh enggak, ini enggak enggak valid karena kurang dalam, kurang begini, kurang begitu. Jadi rada sedikit permasalahannya kayak trend line gitu ya. Trend line orang berdebat, wah enggak, tariknya di weak, enggak, ini harusnya dibelokin sedikit ke atas gini. Nah, itu jadi seringkali subjektif. Makanya gue lebih prefer dengan struktur. Kalau struktur nggak bisa diganggu gugat, ya dia stop di angka sini. Misalkan contoh nih, kita ambil BTC. Kayak kemarin misalkan di daily gitu. Dia kemarin stop, ini ada struktur di sini ya. Struktur di sini deh yang paling baru ya. Di angka 65.000. Kemarin jadi resisten. Nah, sekarang jadi support. Nah, ini kan nggak bisa digeser-geser. Oh, ini kurang begini, kurang begitu. Enggak. Daily close-nya di sini. Jadi lebih objektif begitu. Nah, kalau Wyckoff kadang-kadang masih banyak yang suka berdebat. Ini kurang begini, kurang begitu. Jadi seringkali menuju ke suka subjektif. Tapi secara teori besarnya gue suka. Cuman waktu prakteknya seringkali jadi subjektif begitu ya. Selanjutnya dari Muhadi Mulyana ya. Halo Bang, gue invest belum lama di kripto. Portofolio gue 75% BTC, 25% Ethereum. Wow, that's good ya. Gue juga baru belajar banget di dunia kripto. Makanya semua YouTuber dan influencer kripto gue makan semua ilmunya. That's good ya.
menurut gua channel lu menarik banget ilmunya bang. Untuk teman-teman yang lain jangan banding-bandingkan dan menjelek-jelekan youtuber yang lain. Cukup ambil ilmu yang baiknya saja. Kalaupun argumen mereka Kalaupun argumen mereka kalian nggak setuju, ya jangan serang personalnya, tapi cukup berikan argumen kalian yang positif. Tambah mau nanya satu lagi bang, Sato itu siapa ya? Wah kakak, baru penonton, gua penonton baru. Nah jadi Sato itu tim dari TCI. Jadi di TCI itu ada beberapa orang ya. Nah yang paling sering keluar tuh namanya ya gua Toshi dan Sato begitu ya. This is good ya. Apa namanya? Kita bisa ambil ilmu dari semua orang begitu. Gue setuju banget ya. Nah tapi di waktu bersamaan juga kita jangan sampai terpengaruh dengan yang buruk begitu, argumen yang buruk, terutama deterministik deh ya, karena gue rasa banyak yang sedikit muak di kita tuh dia ya di comment section kita tuh cukup muak karena terlalu banyak yang deterministik gitu, ngomongnya seenak jidat gitu ya. Wah ini pasti akan begini. Wah, halving aja belum, BTC udah pasti akan ke 100.000, taunya enggak. Waktu enggak tinggal ngomong, oh saya long term. Nah itu mungkin, itu yang bikin para subscriber gua maupun orang-orang yang komen di sini itu mungkin sedikit kesal begitu ya. Nah mungkin mereka jadi lebih suka di sini karena gua nggak pernah bilang ini pasti begini pasti begitu. Karena gua sistemnya itu selalu tidak deterministik. Karena satu-satunya yang pasti dari market adalah ketidakpastian di market itu sendiri. Jadi kita sebagai investor tugas utamanya adalah untuk bereaksi terhadap market, bukannya ngatur-ngatur market. Makin lu mau ngatur-ngatur, itu lu makin dicolok sama market, makin ditampar sama market, begitu ya. Very good ya, ini bagus banget. Porto lu segini ini apa namanya, apalagi buat orang yang belum lama di kripto. Ini jarang banget. Biasanya orang di kripto tuh udah pengennya, wah, alts ya. Di sini lu besarnya di BTC dan Ethereum, this is good ya. Buat cycle pertama tuh justru gue sangat sarankan buat gak nyentuh alts sebenarnya ya. Lu lihat dulu semuanya, lu lihat BTC, Ethereum korelasinya dengan alts, udah nyaman di cycle selanjutnya itu menurut gue jauh lebih profitable. Gitu ya. Kalau gue di cycle pertama gue nggak terlalu banyak itu alts, gue signifikan lebih kaya sekarang ya. Ya tapi ya sudah, namanya juga belajar begitu. Jadi overall very good ya. Next dari Habib Benzet ya. Oke. Kehabisan peluru di checks apalagi DEX, nyari duit dulu di airdrop. Mantap, bener ya. Boleh banget ya. Kalau memang pelurunya sudah habis jangan dipaksakan. Ingat, harus uang dingin, kalau perlu uang beku ya, jangan cuma dingin, beku kalau perlu ya. Next dari Jack Xavier mungkin ya. Bang, saya mau tanya bagaimana cara kita tidak ketinggalan season Bitcoin kali ini, sedangkan kita biasa gajian sebulan sekali, otomatis pasti kita ketinggalan TP di harga murah. Apa baiknya pinjam ke bank? Waduh, karena kita ada sumber income bisa balikin cicilan agar jangan ya. Lebih baik jangan pinjam meminjam begitu ya. Kalau menurut gua caranya gini ya. Lu setiap kali sudah gajian atau uang jajan atau apapun ya, ini tentunya setiap orang beda-beda. Yang SMA otomatis masih dapat uang jajan, yang udah kerja, udah mendapati kehidupan nyata gitu ya. Nah, ya ada gajian. Nah, jadi gini, lu ambil sebagian, berapa persen? Lu yang bisa tentuin karena gua nggak tahu lu seperti apa ekonominya masing-masing. Tentunya ada beda-beda gitu. Ada yang punya tanggungan, ada yang nggak punya tanggungan dan seterusnya. Nah, lu udah ambil berapa persen misalkan ya. Paling gampang kita bikin angka bulat aja 1 juta gitu. Nah, lu pastikan jangan terlalu dikit dipecahnya gitu. Kadang-kadang orang ngerasa pengen biar cepet nih profitnya. Jadi gue cuma bagi tembak 3 kali, 4 kali. Nah, ya market bergerak dikit langsung udah beres pelurunya. Nah, jadi kalau gue pribadi sih lebih baik dari dana yang lu sisihkan itu minimal bisa ditembak 10 kali. Jadi kalau lu punya dana 1 juta, per sekali nyicil 100.000 begitu. Nah bahkan gue udah bilang kan, gue cuma 50%. Jadi dari biasanya 100.000 aja, gue sekarang cuma akumulasi atau DCA cuma 50.000. Karena memang ya sesuai yang gue bahas gitu. Karena skenario yang sudah gue bahas di DJWT sesi 1 begitu. Jadi harusnya nggak akan cepat habis begitu. Nah seringkali mungkin orang kejebak dari itu, dananya terlalu dipecahnya itu terlalu besar begitu ya. Dana 1 juta cuma dipecah 4 kali, sekali nembak 250.000, 4 kali nembak tamat. Nah udah gitu aduh bang habis. Nah itu mungkin yang sering kali terjadi begitu ya. Next, jadi ingat ya, jangan pinjam ke bank, no, big no, jangan ya. Next dari Irfandi ya, semenjak gua DCA minus gua dikit banget
Bang, beda kalau all in, walaupun itu uang dingin, tapi kalau turun dikit minusnya lumayan besar. Lumayan besar. Thanks Bang yang selalu mengingatkan buat DCA. Yes, ya. All in itu the mother of all bad news menurut gua ya. Terlalu banyak lah orang-orang yang all in, ujung-ujungnya walaupun uang dingin loh. Walaupun uang dingin tapi lu ngelihat minus 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 minus. Waduh, pusing. Dan lu nggak bisa ngapain karena udah habis gitu kan. Tapi kalau DCA turun ya udah, lu beli lagi. Karena banyak orang nggak sadar. Misalkan dia beli nih di sini 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Itu ya harga rata-rata lu tuh turun. Itu matematika sederhana. Harga rata-rata lu turun. Nah, berarti kalau lu terus average down, ya itu akan ikutan terus turun. Begitu. Jadi kalau lu konsisten dan terus di CA, ya ujung-ujungnya lebih profitable dibanding orang yang, wah, gua ngedukun nih. Gua tahu di sini bakal mantul. Nih, udah pasti nih bakal all time high. Taunya nggak. Ya, turun. Nah, di sini dia baru BP, buat lu yang DCA, lu udah profit dibanding dia. Karena harga rata-rata lu turun. Begitu, itu banyak orang nggak sadar. The beauty of DCA. Begitu, ya. Next, dari mana lagi? Habis, ya. Oke, next kita langsung masuk aja ke, ini aja kayaknya ya. Udah tadi rada kelamaan, kita masuk aja ke buy limit. Hari ini kita akan bahas IMX, Solana, ADA, XRP, dan Polkadot. Sebelum kita masuk, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinEx. Dan CoinEx sedang ada event baru, yaitu mulung bareng CoinEx, di mana lo bisa pilih tim lo dan menangkan hadiah lebih dari 250 juta rupiah. Ya, nah tentunya pilih timnya jangan lupa untuk pilih TCI karena ini sistemnya adalah tim. Ya, sekali lagi dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 4 Agustus. Caranya seperti apa? Atau lebih tepatnya kita bisa mendapatkan apa aja? Yang pertama ada mulung prize pool pertama, di mana kita bisa mendapatkan 1.500 USDT yang dibagi rata untuk seluruh valid member yang trading 10 USD. Untuk yang keduanya, itu 2.000 USDT akan dibagikan secara rata untuk seluruh valid member yang trading 10.000 USD. Yang ketiga akan ada random prize pool, 20 merchandise box, dan yang keempat ada hadiah tim rank berdasarkan jumlah anggota tim yang trading 10 USD. Jadi lo bisa lihat di sini, bisa di-post ya semuanya. Ada berbagai macam yang kita bisa dapatkan di sini ya. Caranya seperti apa? Lo isi email lo, username atau nama panggung, dan pilih tim lo. Jangan lupa untuk memilih TCI ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk event mulung bareng dari CoinEx. Buat lo yang pengen ikutan, bisa nanti klik di link description di bawah ya. Dan buat lo yang belum punya akun di CoinEx, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Dan kita masuk ke IMX, kita bisa lihat di sini retest 1 sudah terjadi di EMA 20. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA 50 ya. Untuk posisi spotnya buy limitnya sudah kena di EMA 20, selanjutnya lagi di 1,227 dan di 1,184. Itu untuk posisi spot di Immutable X dan juga futures tentunya ya. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana sudah terjadi retest pertama juga di 169,8. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 181,33 untuk yang cenderung lebih agresif. Yang lebih konservatif bisa di satu struktur baru di angka 178 pas ya. Itu kurang lebih untuk di Solana, posisi spotnya 169,8 dan di 162,75. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia berhasil, ya belum berhasil sih, ini masih lagi running. Kita lihat apakah hari ini bisa reclaim 0,4 atau tidak sebagai support ya. Untuk posisi spotnya berarti harusnya udah dapat ya di 0,4. Tinggal di sekarang di 0,37 dan di 0,35 untuk posisi spotnya. Posisi futures karena nanggung, kita lihat besok di closing seperti apa. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP hari ini sudah terjadi retest pertama di 0,6 sebagai resisten. Kita lihat besok. Kalau besok daily close-nya masih di bawah dari 0,6, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP bisa di 0,55 untuk yang lebih agresif. Yang lebih konservatif boleh pertimbangkan di 0,56 ya. Untuk posisi spotnya ada di 0,55. Ini udah semua dekat, jadi gue bikin satu aja Confluence dan di 0,5 untuk posisi spot.
Next kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot di sini udah lumayan lama juga ya. Gue udah lama nggak charting ini gara-gara ya memang nggak terlalu banyak yang nanya ya. Jadi struktur di sini yang paling baru ya, struktur support untuk resisten ya ada di sini juga ya. Jadi ini mungkin price range paling up to date ya. Kemarin sempat di retest nih sekali. Sorry, kurang naik sedikit. Nah, kemarin sempat di retest nih sekali di 5,54 ya. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 5,54, kita bisa buka posisi long dengan target TP MA50 atau MA20 ya. Untuk posisi spotnya ya boleh deh di 5,54 ya. Tapi secara struktur selanjutnya mungkin ya paling dekat mungkin daerah sini ya, which is di daerah sini ya. Ya masih ada sih beberapa ya buat lo yang pengen ya nanti bolehlah kalau sampai dia tembus kita bahas lagi lebih detail ya. Itu kurang lebih setupnya untuk hari ini. Sekali lagi gue tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.